Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas kasus soal tentang rekonsiliasi bank dan juga akuntansi dana kas kecil. Yang pertama, untuk laporan rekonsiliasi bank adalah langkah awal kita harus menyusun terlebih dahulu laporan rekonsiliasi bank, yang mana kita harus menentukan saldo awal menurut perusahaan, ya, dan juga saldo kas awal menurut bank. Dan pasti di awalnya adalah selisih. Lalu nanti ada beberapa transaksi yang perlu kita rekon, dan nantinya di akhir akan menghasilkan saldo setelah rekonsiliasi menurut perusahaan, dan juga saldo setelah rekonsiliasi menurut bank. Dan keduanya harus balance. Setelah itu baru nantinya akan disusun ayat jurnal umum atas transaksi yang hanya terjadi di catatan perusahaan. Jadi, kalau transaksi yang di bank itu tidak perlu kita catat, kita hiraukan saja, karena itu adalah akan masuk ke dalam jurnalnya di pencatatan bank. Kita sebagai perusahaan akan hanya mencatat pada bagian transaksi-transaksi yang terjadi pada bagian catatan di perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas yang pertama tentang kasus soal LP83A. Informasi di soal adalah saldo per bank yaitu Rp9.350.000, lalu saldo percatatan perusahaannya adalah Rp8.510.000. Jadi kedua saldo awal baik di perusahaan maupun di bank itu sudah berbeda, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi bank. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita membuat format lengkap terlebih dahulu untuk laporan rekonsiliasi bank. Formatnya seperti yang sudah tercantum yang muncul di slide ini. Lalu kita buat, menurut bank kita masukkan di awalnya adalah tadi Rp9.350.000, lalu menurut perusahaannya adalah Rp8.510.000. Ada beberapa transaksi yang harus kita rekon ataupun harus kita sesuaikan supaya pada akhir saldo setelah rekonsiliasi menurut bank dan menurut perusahaan itu sama. Yang pertama kita lihat transaksi beban administrasi bank. Beban administrasi bank di sini akan menjadi pengurang bagian saldo menurut perusahaan. Karena pada saat beban administrasi bank, itu bank sudah pasti tahu nominalnya. Sedangkan perusahaan tidak mengetahui persis berapa nominalnya. Sehingga ketika di laporan rekonsiliasi bank, beban administrasi bank akan muncul pada bagian saldo menurut perusahaan bagian pengurang. Sehingga kita cantumkan di sini ya, pada bagian pengurangan yaitu Rp35.000. Lalu yang transaksi selanjutnya adalah setoran yang belum dicatat oleh bank. Setoran yang belum dicatat oleh bank itu adalah maksudnya setoran dalam proses, ya. Jadi setoran dalam proses itu adalah perusahaan sudah mencatat transaksi adanya penerimaan, ya, adanya penerimaan kas. Namun pada saat di catatan bank itu belum ada pencatatan atas penambahan kas tersebut. Ya, karena setoran itu belum dicatat oleh bank. Sehingga pada laporan rekonsiliasi banknya itu menjadi penambah di bagian saldo menurut bank. Sehingga kita cantumkan Rp2.350.000 ini di bagian penambah di catatan saldo menurut bank. Selanjutnya transaksi yang berikutnya adalah cek kosong. Cek kosong itu menjadi rekon pada bagian perusahaan di bagian pengurangan. Karena cek kosong itu adalah transaksi, cek kosong itu yang dimaksud adalah ketika kita ingin mencairkan suatu cek, namun ketika kita bawa ke banknya, bank tersebut menolak karena tidak cukup saldo. Jadi tidak ada saldonya, alias tidak cukup saldo untuk dicairkan cek tersebut. Sehingga cek kosong itu tidak bisa dicairkan karena dana atau saldonya tidak mencukupi. Nah, pada bagian kasus ini, cek kosong yang dimaksud di sini adalah piutang usaha perusahaan. Jadi harusnya perusahaan itu sudah memperoleh pelunasan piutang melalui cek. Ya, jadi awalnya sudah dicatat. Namun, pada saat perusahaan ingin mencairkan cek yang diterima oleh perusahaan yang tadinya sudah membayar hutang kepada kita, ya, sehingga kita sudah mencatat awalnya adanya pelunasan piutang, setelah kita bawa ke bank, itu ternyata ceknya tidak bisa dicairkan karena ternyata saldo bank, ya, perusahaan yang membayar piutang kita itu ternyata tidak cukup, sehingga harus kita menjadi pengurang
bagian perusahaan ya. Jadi tidak jadi nih adanya pelunasan piutang. Sehingga kita harus mengurangi yang tadinya sudah kita catat adanya pelunasan piutang ya, harusnya tadinya di awal saldo kas kita itu ada penambahan sebesar 1.875.000. Namun karena ternyata ceknya kosong ya, tidak bisa dicairkan, maka tidak jadi. Sehingga harus dikembalikan ya. Jadi rekodnya pada bagian saldo menurut perusahaan bagian pengurangan, yaitu sebesar Rp1.875.000. Transaksi yang terakhir adalah cek yang belum diuangkan. Cek yang belum diuangkan di sini maksudnya adalah cek beredar. Jadi cek belum diuangkan itu kita sudah menulis atau sudah membuat cek, namun belum dicairkan oleh pihak yang telah kita terima atau telah kita berikan ceknya. Jadi contoh kita punya hutang ya, lalu kita membayarnya dengan cek, melunasinya dengan cek. Kita memberikan cek kepada pihak ketiga ya yang kita punya hutangnya. Di catatan kita itu sudah ada pelunasan atas hutang kita. Jadi kita sudah mencatat adanya ya cek yang sudah kita bayarkan. Namun ternyata pada saat di bank ya itu belum dicatat adanya pengurangan atas kita membayar hutang tersebut, karena ternyata pihak ketiga tersebut belum membayarkan atau belum mencairkan cek tersebut ke bank. Jadi itu namanya cek beredar. Jadi kita sebagai perusahaan sudah memberikan cek, sudah menulis cek untuk dicairkan, namun perusahaan yang menerima cek kita itu belum mencairkannya ke bank. Sehingga perlu ada rekon, yaitu saldo menurut bank bagian pengurangan, karena harusnya sudah ada kas yang kita keluarkan untuk membayar misalnya hutang contohnya. Jadi cek beredar itu akan mempengaruhi saldo menurut bank bagian pengurangan, namanya cek beredar. Nah, setelah itu lalu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan saldo awal menurut bank tadi ada 9350, lalu kita tambahkan ada setoran dalam proses 2350, lalu kita kurangi tadi ada cek beredar 5.100.000. Maka diperolehlah hasil saldo setelah rekonsiliasi menurut bank adalah 6.600.000. Nah, kita hitung lagi yang perusahaan ya, 8510 dikurangi dengan administrasi 35.000, dikurangi tadi dengan cek 01.875.000, lalu dihasilkan adalah 6.600.000. Jadi antara saldo setelah rekonsiliasi menurut bank dengan saldo setelah rekonsiliasi menurut perusahaan didapatkan nominalnya adalah 6.600.000, sehingga diperoleh hasilnya balance untuk laporan rekonsiliasi bank karya Aditama. Seperti itu ya. Lalu, setelah kita tadi membuat laporan rekonsiliasi bank, langkah selanjutnya adalah kita membuat atau menyusun ayat jurnal umum. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa yang kita jurnal adalah hanya transaksi yang terjadi pada bagian perusahaan. Jadi yang pada bagian bank itu kita hiraukan saja. Nah, tadi pada perusahaan itu ada dua transaksi, yaitu adanya beban administrasi bank dan juga adanya cek kosong. Maka karena dia di bagian pengurang, jadi kita jurnalnya adalah beban administrasi bank dan piutang usaha pada kas. Ya, jadi kasnya berkurang, sehingga seperti ini jurnalnya. Beban administrasi banknya 35.000, lalu piutang usaha ini ada tadi atas cek kosong. Jadi cek kosong itu adalah harusnya kita sudah menerima adanya pelunasan piutang, ternyata tidak jadi karena ternyata ceknya kosong. Nah, jadi kita harus nama akunnya adalah piutang usaha, tidak boleh cek kosong ya, karena tidak ada di akun ya. Ketika kita mau menjurnal, itu di laporan keuangannya tidak ada akun namanya cek kosong, tapi harus transaksinya akun apa? Apa piutang, atau hutang, atau dan lain-lainnya. Nah, yang diasumsikan di sini adalah adanya pelunasan piutang yang harusnya sudah kita akuin, tapi ternyata tidak jadi karena ternyata saldonya tidak cukup. Jadi cek kosong yang dimaksud itu karena adanya transaksi piutang usaha yang harusnya sudah lunas namun tidak jadi. Jadi jurnalnya seperti ini ya, beban administrasi bank senilai 35.000 dan piutang usaha sebesar 1.875.000 pada kas senilai 1.910.000 rupiah. Kita lanjut pada pembahasan kasus soal tentang dana kas kecil. Jadi kenapa ada dana kas kecil? Contoh misalnya perusahaan itu punya rekening di bank, misalnya sekitar jumlahnya 1 miliar. Lalu
Ketika setiap bulannya atau bisa setiap 2 minggu atau per 2 minggu, pasti perusahaan itu akan mengeluarkan biaya-biaya operasional. Nah, kenapa kita perlu membentuk dana kas kecil? Supaya kita lebih mudah untuk men-track nominal kas kita. Bayangkan kalau misalnya kita tadi punya saldo di rekening bank itu 1 miliar untuk kegiatan operasional maupun modal dari perusahaan kita. Nah, kalau tidak kita bentuk dana kas kecil setiap periodenya, maka itu akan nantinya menyulitkan kita sebagai akuntan untuk mencatat kas kita setiap periodenya. Ya, jadi kita harus memisahkan antara memang rekening kita yang di bank dengan kita sudah membentuk dana kas kecil. Itu tujuannya untuk apa? Untuk kegiatan operasional kita. Misal tadi dana kas kita di bank itu ada 1 miliar saldo banknya. Lalu kita hanya ingin misalnya membeli untuk ATK ya atau alat tulis kantor itu hanya senilai 500.000. Bayangkan kalau hanya nominal kecil-kecil seperti itu dilakukan sebanyak satu hari misalnya ada 5 sampai 6 transaksi, tapi tidak kita punya untuk pencatatan terpisah sendiri dengan adanya membentuk dana kas kecil. Berarti betapa repotnya kita untuk mengecek di rekening bank selalu kita print out dengan catatan-catatan yang tidak terlalu material. Sehingga perlu adanya pembentukan dana kas kecil. Nah, pembentukan dana kas kecil ini digunakan untuk kegiatan operasional. Misalnya, kita kira-kira ya dalam 2 minggu kita akan mengeluarkan misalnya biaya operasional sebesar 5 juta. Maka di awal periode kita akan membentuk dana kas kecil misalnya sebesar 6 juta. Nah, jadi nanti kita habiskan dulu dana yang ada di 6 juta tersebut. Jadi kalau ada transaksi atau biaya-biaya operasional yang akan terjadi, itu kita mengambil sumber dananya dari tadi yang pembentukan dana kas kecil itu dulu. Kita gunakan yang 6 juta. Jadi kita tidak mengambil dana yang di bank sebesar 1 miliar tadi. Ya, jadi kita ambil dulu. Nanti pada saat membentuk dana kas kecil dari yang 1 miliar itu kita catat kas kecil pada kas sebesar 500.000 atau 600.000. Tadi misalnya kita contohkan 600.000. Nah, jadi kas yang di bank tadi ya, saldo yang ada rekening di bank itu tidak diacak-acak atau tidak kita otak-atik langsung dengan dana-dana yang tidak material. Nah, pada saat transaksi A kita baca nih, mengeluarkan cek untuk membentuk dana kas kecil sebesar Rp750.000. Jadi kita membentuk dulu. Jadi awalnya adalah kita gunakan dulu bagaimana jurnal untuk membentuk dana kas kecil. Setelah kita bentuk, baru nanti dana kas kecil yang sudah ada itu kita gunakan untuk biaya-biaya operasional perusahaan. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa ada dana kas kecil? Karena untuk kegiatan atau biaya operasional perusahaan. Kenapa perlu dibentuk dana kas kecil? Supaya kita lebih memudahkan men-track kas kita selama periode berjalan. Jadi kita tahu berapa biaya operasional kita butuhkan dan kita tahu berapa biaya yang harus kita butuhkan setiap periodenya, misalnya estimasinya. Jadi kita tidak langsung mengambil dana rekening bank yang nominalnya sangat besar, seperti itu. Jadi transaksi yang A, ketika jurnal untuk membentuk dana kas kecil, jurnalnya adalah kas kecil pada kas senilai Rp750.000. Seperti itu ya. Itu adalah jurnal bagaimana membentuk dana kas kecil. Lalu selanjutnya kita lihat transaksi yang B. Yang B itu jumlah kas dalam dana kas kecilnya adalah Rp115.000. Mengeluarkan cek untuk mengisi kembali dana berdasarkan rangkuman penerimaan kas kecil. Jadi ini adalah biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ada biaya perbaikan sebesar Rp515.000. Lalu ada beban penjualan lain-lain sebesar Rp88.000. Lalu informasi di soal ada catat dana yang hilang dalam akun kas kurang atau kas lebih. Jadi adanya kas kurang atau kas lebih itu karena adanya selisih antara ya. Tadi kan kita lihat tuh jumlah kas dalam dana kas kecil itu ternyata ada Rp115.000 ya. Jadi kita cek nih. Beban perbaikannya kita jurnal dulu. Beban perbaikannya adalah Rp515.000 di debit. Lalu beban penjualan lain-lainnya adalah Rp88.000. Nah, setelah kita hitung kedua biaya operasional yang sudah dikeluarkan antara Rp515.000 dengan Rp88.000 ternyata hanya mendapatkan Rp603.000. Sedangkan
Pencatatan kas yang digunakan itu adalah harusnya Rp635.000. Jadi itu adalah biaya operasional yang dikeluarkan, itu adalah Rp635.000. Nah, Rp635.000 ini dari mana nih angka Rp635.000 ini? Rp635.000 ini didapatkan dari informasi di soal yang awal kan jumlah kas dalam dana kas kecil adalah 115.000. Jadi ternyata di akhir periode saldo dana kas kecilnya itu tinggal 115.000. Jadi awalnya ada 750.000 ya. Lalu di akhir ada 115.000. Maka kita kurangin dulu ya, 750.000 ya. Kita kurang dengan 115.000. Karena saldo awal yang kita bentuk adalah 750.000, ternyata di akhir saldo kas dana kas kecilnya tinggal 115.000. Maka yang terpakai itu artinya untuk kegiatan operasionalnya adalah Rp635.000. Nah, tadi kan kita jumlahkan baru sekitar nominalnya adalah Rp603.000, maka ada selisih Rp32.000. Jadi kita letakkan di debit, namanya adalah kas kurang atau kas lebih sebesar Rp32.000. Kenapa? Karena ada selisih antara nominal kas yang dikeluarkan untuk operasional dengan sisanya. Jadi operasional yang digunakan itu harusnya Rp635.000. Dari mana? Dari 750.000 dikurangi 115.000. 115 tadi itu adalah saldo akhirnya, ya. Saldo awalnya 750. Maka harusnya yang dikeluarkan 635. Tapi ternyata tadi jumlahnya hanya 603.000. Maka selisihnya itu kita masukkan ke debit. Karena kreditnya lebih besar dibandingkan debit. Jadi kas kurang atau kas lebihnya letaknya di debit senilai Rp32.000. Seperti itu ya. Itu untuk dana kas kecil. Jadi yang transaksi A adalah jurnal membentuk dana kas kecil. Transaksi B adalah bagaimana mencatat penggunaan dana kas kecil. Nah, kenapa di kreditnya bukan pada kas kecil nih yang B, tapi pada kas? Karena kita asumsikan setiap periodenya itu kita sudah mengambil dana kas kecil yang mana di akunnya sudah kita masukkan ke dalam namanya akun kas di jurnal kita. Nah, nanti di akhir periode sekali baru kita adjustment antara kas kecil yang kita bentuk di awal dengan akhir periode. Tapi pada saat kegiatan operasional selama periode berjalan, ya transaksi yang B ini, akun kreditnya adalah akun kas, bukan pada kas kecil. Jadi seperti itu ya untuk pencatatan dana kas kecil. Kita lanjut lagi pada transaksi rekonsiliasi bank di kasus soal L817. Ya, seperti yang sebelumnya, kita buat dulu format lengkapnya, ada nama perusahaannya siapa, terus laporan rekonsiliasi bank, periodenya, lalu kita buat saldo menurut banknya, saldo menurut perusahaannya. Di soal sudah diinformasikan ya, yang nomor 1 itu adalah menurut perusahaan senilai Rp22.110.000. Sedangkan untuk yang menurut bank adalah Rp29.650.000, maka tidak balance sehingga perlu kita rekon. Nah, dari transaksi nomor 3 sampai dengan transaksi nomor 6 itu adalah transaksi yang harus kita buat untuk ke dalam laporan rekonsiliasi bank. Transaksi yang ketiga adalah cek yang belum diuangkan. Nah, berarti seperti yang tadi sebelumnya nih, artinya ada cek beredar. Ya, cek yang belum diuangkan itu nama lainnya adalah cek beredar. Maka kalau cek beredar itu pasti akan direkon pada bagian bank, bagian pengurangan ya. Maka di sini nomor 3 cek beredar itu ya di bagian pengurangan bank senilai Rp13.875.000. Lalu transaksi yang keempat, ada setoran yang belum dicatat oleh bank, berarti artinya namanya adalah pasti setoran dalam proses. Nah, kalau setoran dalam proses itu pasti akan mempengaruhi saldo menurut bank bagian penambahan. Ya, kita tulis senilai Rp6.770.000. Lalu, transaksi yang kelima, nah ini perlu hati-hati. Transaksi kelima ini adalah salah catat. Ya, jadi cek untuk pembayarannya sebesar Rp50.000. Salah dicatat dalam mesin kasir menjadi Rp500.000. Artinya berarti
dia ceknya itu sebesar 50.000 tapi dicatatnya 500.000 rupiah. Jadi kebesaran pencatatannya. Harusnya hanya 50.000 tapi dicatatnya 500.000 rupiah. Maka ketika salah catatnya itu kebesaran mencatatnya, maka harus kita kembalikan saldo yang harus awalnya. Jadi yang harusnya tadinya cuman 50.000 tapi jadinya 500.000. Maka selisihnya adalah 450.000 rupiah ya. Jadi dari 500.000 dikurangi 50.000. Nah, karena tadi kebesaran mencatatnya, maka harus dikembalikan. Ternyata 450.000-nya tadi itu tidak ada, karena ternyata salah nyatatnya kebesaran. Jadi harus kita kembalikan saldo senilai 450.000 rupiah itu di bagian kas perusahaan penambahan. Jadi harus kita balikin ke kas perusahaan. Sehingga atas salah catat utang usaha tersebut, itu mempengaruhi saldo menurut perusahaan bagian penambahan senilai Rp450.000 ya. Lalu selanjutnya transaksi yang keenam yang terakhir, ada beban administrasi bank. Beban administrasi bank pasti akan mempengaruhi saldo menurut perusahaan bagian pengurangan. Nah, kita tulis di sini ya. Beban administrasi bank 15.000. Lalu setelah itu kita jumlahkan seperti tadi. Yang tambah kita jumlahkan, yang kurang kita kurangkan. Jadi kita jumlahkan bagian bank, kita jumlahkan bagian perusahaan. Maka diperolehlah saldo setelah rekonsiliasi menurut bank Rp22.545.000. Saldo setelah rekonsiliasi menurut perusahaan Rp22.545.000. Jadinya balance. Lalu kita lanjut ke dalam ayat jurnalnya. Seperti tadi, ayat jurnalnya hanya transaksi yang ada di perusahaan. Tadi yang di perusahaan ada transaksi bagian penambahan perusahaan dan juga pengurangan perusahaan. Nah, yang penambahan perusahaan tadi atas adanya utang usaha ya, yang harusnya tidak ada Rp450.000. Jadi, karena dia ada penambahan kas, karena kasnya harus dibalikin ya. Harusnya tadi nominalnya cuma berkurang 50.000 tapi dicatatnya sampai 500.000. Maka jurnalnya adalah kas pada utang usaha senilai Rp450.000 dan beban administrasi bank pada kas senilai Rp15.000. Lalu kita totalkan nilainya adalah Rp465.000 baik di debit maupun di kredit. Kita lanjutkan kepada pembahasan kasus soal yang S83A tentang rekon ya. Kita buat dulu formatnya, lalu kita catat saldo menurut bank, saldo menurut perusahaannya. Informasi di soal saldo menurut banknya itu adalah Rp128.660.000. Sedangkan menurut perusahaannya adalah Rp89.620.000. Tidak balance, jadi harus kita rekon. Nah, transaksi yang A sampai dengan yang F harus kita rekon, karena itu adalah yang menyebabkan tidak balance atau tidak sama antara saldo menurut bank dengan saldo menurut perusahaan. Kita cek untuk transaksi yang A. Cek yang belum diuangkan ya, berarti cek beredar tuh. Cek beredar ingat, pasti akan mempengaruhi bagian bank, bagian pengurangan. Nih itu udah pasti. Jadi cek beredar itu pasti mempengaruhi saldo menurut bank bagian pengurangan. Kita tulis Rp32.700.000. Lalu yang B itu adalah setoran dalam proses ya, setoran yang belum dicatat. Jadi setoran dalam proses itu pasti mempengaruhi bagian bank, bagian penambahan. Jadi kita catat nih, setoran dalam prosesnya adalah Rp18.550.000 ya. Transaksi yang C, adanya wesel tagih, lalu di dalam wesel tagih itu ada bunganya. Nah, karena ada pembayaran wesel tagih, pasti mempengaruhi bagian perusahaan, bagian penambahan. Jadi kalau ada wesel tagih itu pasti akan mempengaruhi bagian perusahaan, bagian penambahan. Karena kan kita menambah penerimaan wesel tagih ya, menambah penerimaan pelunasan piutang, berarti kita pasti bertambah kasnya. Nah, di sini kita harus memisahkan antara nilai wesel tagih dan juga nilai pendapatan bunganya. Karena antara nilai wesel tagih dengan nilai pendapatan bunganya di informasi di soal itu dibedakan. Jadi harus kita split, harus kita pisahkan. Yang pertama berarti nilai wesel tagihnya senilai 25 juta, lalu nilai pendapatan bunganya senilai Rp1.750.000. Sehingga kan tadi tuh bank telah menerima pembayaran wesel tagih itu sebesar Rp26.750.000. Jadi nanti kalau wesel tagih itu memang pada umumnya itu akan terdiri dari berapa nilai nominal wesel tagihnya dan juga berapa nilai pendapatan bunga. Berarti di sini kita cantumkan ya langsung ya nilai wesel tagihnya, lalu nilai pendapatan bunganya.
Setelah itu yang D. Yang D ini ada salah catat. Hati-hati kalau salah catat ya, karena kalau salah catat itu bisa mempengaruhi, bisa di bank, bisa di perusahaan, bisa di bagian penambahan, bisa bagian pengurangan. Jadi hati-hati pada saat menganalisis transaksi soalnya. Yang D itu cek senilai 1.500.000 dikembalikan telah salah catat oleh Prima Medica. Jadi pasti yang dipengaruhi adalah bagian perusahaan, karena perusahaan yang salah mencatatnya. Nah, ternyata sekarang pertanyaannya tinggal dia penambahan atau pengurangan. Jadi, salah dicatatnya itu menjadi Rp150.000. Nah, kalau ini nyatatnya kekecilan. Jadi yang dicatat lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Kalau yang tadi kan yang nyatatnya lebih besar dibandingkan seharusnya. Nah, kalau yang S83A ini salah catatnya itu kekecilan. Jadi harusnya diambilnya 1,5, tapi yang dicatat cuma Rp150.000. Maka dia mempengaruhi bagian perusahaan bagian pengurang senilai Rp1.350.000. Karena harusnya nominalnya atas pembayaran hutang kan itu ya. Cek tersebut untuk pembayaran kewajiban kepada CV Adiguna untuk pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Jadi si Prima Medica ini membayar hutangnya kepada si CV Adiguna. Nah, berarti harusnya yang dibayar itu adalah Rp1.500.000, tapi yang dicatat cuma Rp150.000. Maka harus kita ambil selisihnya sebesar Rp1.350.000. Jadi bagian perusahaan, bagian pengurangan yaitu senilai Rp1.350.000. Karena tadi mencatatnya itu kekecilan, harusnya 1,5 tapi yang dicatat cuma Rp150.000. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya adalah transaksi E. E itu salah catat juga. Nah, kita lihat salah catatnya yang bank atau perusahaan. Cek yang ditarik senilai Rp490.000 telah salah dibebankan oleh bank. Berarti ini pasti rekonnya di bagian bank. Karena yang salah catat adalah bank. Sekarang pertanyaannya dia penambahan atau pengurangan? Kita lihat. Ceknya itu ditarik senilai Rp490.000. Ya, dicatatnya menjadi Rp940.000. Berarti ini nyatetnya kebesaran ya. Harusnya cuma Rp490.000, tapi ternyata yang dicatat itu Rp940.000. Jadi kebesaran nyatetnya harusnya cuma 490, tapi dicatatnya 940.000. Berarti selisihnya harus kita kembalikan ke bank. Maka atas salah catat yang transaksi E, ini akan mempengaruhi saldo menurut bank bagian penambahan. Jadi selisih antara 9.440.000 dikurangi dengan 490.000 diperoleh adalah Rp450.000. Itu harus kita masukkan kembali kepada bank bagian penambahan karena harusnya memang hanya 490 bukan 940.000. Untuk transaksi yang F itu beban administrasi bank pasti akan mempengaruhi bagian perusahaan, bagian pengurangan ya. Kita masukkan beban administrasi bank sebesar 60.000. Selesai, berarti kita jumlahkan. Diperolehlah saldo setelah rekonsiliasi menurut bank Rp114.960.000 dan saldo setelah rekonsiliasi menurut perusahaan Rp114.960.000. Berarti balance antara saldo setelah rekon menurut bank dengan saldo setelah rekon menurut perusahaan. Diperoleh hasilnya Rp114.960.000. Setelah tadi kita mendapatkan laporan rekonsiliasi bank, ya kita sudah tahu nominalnya dan sudah kita tahu transaksi apa yang terpengaruhi, maka kita membuat ayat jurnal umumnya. Tadi ayat jurnal umumnya ada bagian penambahan di kas perusahaan, ada juga pengurangan di kas perusahaan. Yang penambahan dulu kita jurnal, maka jurnalnya adalah kas, karena ada penambahan maka kasnya yang didebit ya, kasnya bertambah. Jurnalnya karena ada tadi penerimaan wesel tagih, mana jurnalnya? Kas pada wesel tagih dan pendapatan bunga. Lalu kalau untuk pengurangnya tadi pertama ada transaksi utang usaha karena tadi yang salah catat ya. Lalu beban administrasi bank senilai 60.000. Jadi jurnalnya utang usaha senilai Rp1.350.000 dan beban administrasi bank sebesar Rp60.000 pada kas. Setelah itu kita totalkan antara debit dan kredit diperolehlah Rp28.160.000. Kita lanjut pada kasus soal yang S84A.
Nah, S84A ini seperti biasa kita buat dulu formatnya ya, nama perusahaannya, lalu jenis rekonnya, kita tulis rekonsiliasi bank, lalu periodenya. Nah, yang membedakan kasus soal S84A dengan kasus soal yang lainnya itu adalah kalau di kasus soal yang sebelumnya itu langsung tercantum berapa nilai saldo awal menurut bank, berapa saldo awal menurut perusahaan. Nah, untuk yang S84A ini harus ada penyesuaian pada bagian perusahaan. Jadi, kalau yang saldo awal menurut bank kan langsung dapat hasilnya 43.525.000 nih, langsung dapat. Tapi hati-hati, pada bagian saldo awal menurut perusahaan itu tidak bisa kita langsung masukkan angkanya apa yang 34 juta, apa yang 140, apa yang 43 itu hati-hati, atau yang 103 itu hati-hati. Harus kita sesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Kita baca soalnya. Saldo akun kas per 1 Mei adalah Rp34.250.000. Berarti saldo awalnya itu 34.250. Lalu selama bulan Mei, kas yang disetorkan sebesar Rp140.300.000. Artinya kalau ada kas yang disetorkan itu berarti ada penambahan, ya. Lalu cek yang ditulis berjumlah Rp138.880.000. Berarti ada cek yang ditulis, artinya ada pengeluaran kas. Nah, maka saldo kas awal perusahaan itu harus kita hitung dulu, nggak bisa langsung dapat. Gimana cara nyarinya? Rp34.250.000 ya, ditambah tadi ada setoran ya, ditambah Rp140.300.000 dikurangi dengan cek yang ditulis tadi Rp138.880.000. Maka diperolehlah saldo awal kas menurut perusahaan senilai Rp35.670.000. Jadi harus dicari dulu nih, Rp35.670.000 itu kita tidak akan tahu kalau tidak menghitung terlebih dahulu. Karena di soal tidak ada angka Rp35.670.000. Tapi ada informasi kas awalnya berapa, ada yang disetorkan, terus ada cek yang ditulis. Jadi hati-hati pada saat menganalisis kasus soal. Kalau ada kasus soal yang seperti ini berarti kalian harus hati-hati dihitung dulu berapa saldo awalnya. Tidak bisa langsung. Karena informasi di soalnya ada beberapa informasi yang harus disesuaikan. Seperti tadi, ditambah dulu dengan jumlah yang disetor, lalu dikurangi dengan cek yang ditulis. Seperti itu ya. Setelah itu, kita lanjutkan analisis transaksi yang A sampai dengan yang G. Yang A itu cek yang belum diuangkan. Cek yang belum diuangkan berarti namanya adalah cek beredar. Cek beredar pasti bagian bank, bagian pengurangin. Ya, jadi pasti itu kalau ada cek beredar itu udah pasti otomatis bagian bank, bagian pengurangan. Itu sudah pasti. Lalu yang B, ada setoran dalam proses ya. Itu sudah pasti mempengaruhi bagian bank, bagian penambahan. Kita tulis setoran dalam proses. Lalu yang C ada wesel tagih ya, ada wesel tagih. Berarti pasti kalau ada wesel tagih, saldo menurut perusahaan bagian penambahan pasti akan terpengaruhi di bagian itu. Nah, kita pisahkan juga berapa nilai nominalnya, berapa bagian pendapatan bunga. Karena dipisahkan tuh ya. Antara nilai weselnya dengan pendapatan bunga. Nilai weselnya adalah 5 juta, sedangkan nilai pendapatan bunganya 250.000. Berarti kita harus cantumkan nih ya, bagian penambahan perusahaan. Lalu transaksi yang D itu adalah namanya salah catat ya. Kita lihat lagi yang salah catat siapa. Cek senilai Rp390.000 dikembalikan telah salah catat oleh bank. Berarti yang pasti yang dipengaruhi adalah bagian bank. Nah, pertanyaannya adalah dia bagian penambahan atau pengurangan. Tinggal kita lihat dia pencatatannya kebesaran atau kekecilan. Kita cek. Ceknya senilai Rp390.000. Telah salah dibebankan menjadi Rp930.000. Berarti kebesaran mencatatnya. Berarti kita harus kembalikan saldo kas yang seharusnya. Maka yang D itu pada bagian bank, bagian penambahan senilai Rp540.000. Dari mana Rp540.000? Rp540.000 itu dari Rp390.000. Selisih antara Rp390.000 dengan Rp930.000. Lalu transaksi yang E. Transaksi yang E itu juga namanya salah catat. Ya, tapi kita lihat salah catatnya siapa nih yang salah catat. Ceknya Rp210.000 dikembalikan telah salah dicatat oleh PT Adika. Berarti yang salah catat perusahaan. Berarti pasti nanti akan terpengaruhi di bagian rekon bagian perusahaan, ya.
Ceknya nilainya 210.000, telah salah dicatatnya senilai 120.000, berarti pencatatannya kekecilan. Harusnya 210, ternyata yang dicatat hanya 120.000. Maka dicatat pada bagian salah catat ini atas adanya utang usaha ya, karena ditulis di informasi selanjutnya adalah cek itu untuk pembayaran kewajiban. Berarti kita bayar hutang. Nah, harusnya kita bayar hutangnya itu 210.000, tapi yang dicatat cuma 120, maka harus kita ambil lagi 90.000-nya. Sehingga salah catatnya di bagian perusahaan, bagian pengurangan senilai Rp90.000 ya. Lalu selanjutnya yang F, beban administrasi bank. Kalau beban administrasi bank udah pasti bagian perusahaan, bagian pengurangan ya, 30.000. Lalu kita lihat lagi yang G. Yang G ini cek kosong. Ya, cek senilai Rp1.325.000 dari CV Swakarya dikembalikan oleh bank karena ketidakcukupan dana. Jadi ketika kita mau mencairkan ke bank, ternyata rekening banknya si CV Swakarya ini tidak cukup, jadi ditolak. Maka cek kosong sudah pasti akan mempengaruhi rekon bagian perusahaan, bagian pengurangan ya, sebesar Rp1.325.000. Lalu kita jumlahkan, maka diperolehlah hasil saldo setelah rekonsiliasi menurut bank dan saldo setelah rekonsiliasi menurut perusahaan senilai Rp39.475.000. Jadi balance antara bank dengan perusahaan di saldo akhir setelah rekonnya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati pada saat mengecek saldo awalnya dan hati-hati pada saat untuk kalau transaksinya salah catat. Jadi kalian harus hati-hati pada saat membuat laporan rekon dan juga ayat jurnal umumnya. Yang pertama ketika kalian mau rekon, kalian buat dulu format lengkap dan format benarnya. Setelah itu kalian perhatikan saldo awal ya sebelum rekon menurut bank dan menurut perusahaan. Lalu tahap selanjutnya kalian analisis setiap transaksi yang mempengaruhi rekonnya. Dan yang terakhir kalian hitung hati-hati saldo setelah rekonsiliasi menurut bank dan juga menurut perusahaan. Dan harus balance atau harus sama ya saldo rekonsiliasi menurut bank dengan saldo rekonsiliasi menurut perusahaan itu harus sama atau sesuai. Makanya ada rekon karena adanya penyesuaian nilai kas antara bank dan perusahaan. Jadi kalau tidak balance berarti ada yang keliru antara transaksinya atau di saldo awalnya. Seperti itu ya. Setelah itu jangan lupa membuat ayat jurnal umumnya yang hanya ada di catatan perusahaan saja. Yang bank tidak perlu kita mencatat karena itu adalah urusannya pihak bank. Kita hanya mencatat transaksi yang ada di perusahaan saja. Baik, demikian pembahasan kasus soal tentang rekonsiliasi bank beserta ayat jurnal umumnya dan juga akuntansi untuk dana kas kecil ya, khususnya di bab 8 sudah saya bahas dan saya jelaskan. Jika ada pertanyaan ya atau ada yang belum paham atau ada yang masih bingung, silakan boleh ditanyakan kepada saya supaya nanti bisa saya jelaskan kembali supaya mahasiswa bisa dapat memahaminya ya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.